Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan PowerPoint tentang konsep perencanaan pelabuhan. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya atas nama Tono, NPM 17640078, dosen pengampu Adi Surya, STMT. Ingin memenuhi tugas kuliah perencanaan pengendalian proyek. Di sini ada konsep perencanaan pelabuhan. Yang pertama ada persyaratan dan perlengkapan pelabuhan. Yang kedua ada layout pelabuhan secara umum. Yang ketiga ada pemilihan lokasi pelabuhan. Yang keempat ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang kelima ada tinjauan topografi dan biometri. Yang keenam tinjauan pelayanan. Yang ketujuh tinjauan sedimentasi. Yang kedelapan tinjauan gelombang dan arus. Yang kesembilan tinjauan kedalaman air dan pasang surut. Baik, mari kita saksikan PowerPoint-nya. Perencanaan pelabuhan. Pembangunan pelabuhan memakan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan suatu perhitungan dan pertimbangan yang masak sebelum pelabuhan tersebut dibangun. Pertimbangan bagi perencana pelabuhan biasanya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan. Yang pertama ada ekonomi, yang kedua ada politis, dan yang ketiga ada teknis. Persyaratan dan perlengkapan pelabuhan. Pelabuhan adalah daerah yang terlindungi dari pengaruh gelombang sehingga kapal bisa berlabuh dengan aman untuk bongkar muat barang, menarik turun penumpang, mengisi bahan bakar, melakukan reparasi dan sebagainya. Untuk memberikan pelayanan yang baik, maka pelabuhan harus memenuhi beberapa persyaratan. Baik, di sini ada layout secara umum. Baik, di sini ada beberapa letak dari kantor sandar, ada bagian gudang, ada dermaga, ada kolam pelabuhan, ada alat penambat, ada breakwater, dan yang terakhir ada BBM. Pemilihan lokasi pelabuhan. Yang pertama ada kondisi tanah dan geologi. Yang kedua ada kedalaman dan luas daerah perairan. Yang ketiga ada perlindungan pelabuhan terhadap gelombang. Yang keempat arus. Yang kelima sedimentasi. Yang keenam daerah datarannya yang cukup luas untuk menampung barang yang akan dibongkar muat. Yang ketujuh jalan-jalan untuk transportasi. Yang kedelapan daerah industri di belakangnya. Pemilihan lokasi pelabuhan harus mempertimbangkan faktor tersebut tetapi biasanya tidak semua faktor tersebut bisa terpenuhi, sehingga diperlukan suatu kompromi untuk mendapatkan hasil optimal. Berbagai faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi pelabuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya pembangunan dan perawatan bangunan pantai. Yang kedua, pengerukan pertama pada waktu pembangunan yang dilakukan. Yang ketiga, pengerukan selama pelabuhan beroperasi. Tinjauan topografi dan biometri. Keadaan topografi daratan dan bawah laut harus memungkinkan untuk membangun suatu pelabuhan dan kemungkinan untuk pengembangan di masa mendatang. Daerah dataran harus cukup luas untuk membangun suatu fasilitas pelabuhan seperti dermaga, jalan, gudang, dan juga daerah industri. Data biometri bertujuan untuk mengetahui variasi kedalaman dan adanya benda penghalang, rintangan alur pelayaran. Sedangkan data topografi dimasukkan untuk mendapatkan gambaran situasi dan ketinggian daerah studi yang menyangkut sarana dan fasilitas dermaga. Tinjauan pelayanan. Pelabuhan yang akan dibangun harus mudah dilalui kapal-kapal yang akan menggunakannya. Pelayaran suatu kapal dipengaruhi oleh faktor-faktor alam, angin, gelombang,
dan arus dapat menimbulkan gaya-gaya yang bekerja pada badan kapal. Tinjauan sedimentasi. Pengerukan untuk mendapatkan kedalaman yang cukup bagi pelayaran di daerah pelayaran memerlukan biaya yang cukup besar. Pengerukan ini dapat dilakukan pada waktu pembangunan pelabuhan maupun selama perawatan. Pelabuhan harus dibuat sedemikian rupa sehingga sedimentasi yang terjadi harus sesedikit mungkin. Tinjauan gelombang dan arus. Gelombang menimbulkan gaya-gaya yang bekerja pada kapal dan bangunan pelabuhan. Untuk menghindari gangguan gelombang terhadap kapal yang berlabuh, maka dibuat bangunan pelindung yang disebut pemecah gelombang. Di dalam tinjauan pelayaran, diharapkan bahwa kapal-kapal dapat masuk ke pelabuhan menurut alur pelayaran. Alur tersebut harus searah dengan arah penjalaran gelombang terbesar dan arah arus. Tinjauan kedalaman air dan pasang surut. Kedalaman sangat berpengaruh pada perencanaan pelabuhan di laut yang mengalami pasang surut. Variasi muka air kadang-kadang cukup besar. Menurut pengalaman, pasang surut yang kurang dari 5 menit masih dapat dilakukan pelabuhan terbuka. Bila pasang surut lebih dari 5 menit, maka terpaksa dibuat pelabuhan tertutup yang dilengkapi dengan pintu air untuk memasukkan dan mengeluarkan kapal. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.